nama saya Muhammad Khairul Eka Sutiansyah, asal dari Sungai Lilin, Musi Banyuasin. Pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan praktik micro teaching mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 5 SD dengan materi puasa di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Gimana kabarnya hari ini adik-adik? Sehat semua? Ada yang sakit, tidak enak badan mungkin? Coba angkat tangan yang enak badan. Enggak ada ya? Sehat semua ya? Sudah sarapan semua? Sudah? Oke, berarti kalau sudah dalam keadaan sehat, sudah sarapan, sudah punya energi, berarti sudah siap untuk mengikuti kegiatan belajar kita pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita hari ini, alangkah baiknya kita dahulukan dengan berdoa, supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa mendapatkan keberkahan dan manfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, hari ini kita akan membahas materi tentang puasa Ramadan. Sudah tahu ya puasa Ramadan itu apa? Puasa yang dikerjakan di bulan suci Ramadan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang puasa Ramadan, kakak mau tanya dulu ke adik-adik, siapa di sini yang sudah mulai melaksanakan atau menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan? Angkat tangan. Ada? Oh, sudah semua? Sudah? Bagus, kalau sudah semua berarti adik-adik sudah menunaikan salah satu ibadah wajib orang muslim, yaitu puasa Ramadan. Ada yang belum puasa? Belum pernah puasa? Nah, kalau belum ya usahakan ya. Tahun ini bentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Nah, itu kesempatan untuk kalian untuk melatih supaya terbiasa melaksanakan ibadah puasa. Yang sudah mengerjakan bagus, teruskan, tingkatkan. Nah, ibadah puasa Ramadan itu adik-adik termasuk ke dalam salah satu rukun Islam. Rukun Islam itu 5 amalan yang wajib dikerjakan sebagai orang Islam. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat 5 waktu, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat puasa di bulan Ramadan, yang kelima menunaikan haji bagi yang mampu. Kelima amalan ini adalah amalan yang wajib dikerjakan kita sebagai orang muslim. Kalau kita mengaku muslim, 5 amalan ini adalah amalan wajib yang harus kita kerjakan. Nah, materi yang mau kita bahas hari ini adalah puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan itu adalah salah satu ibadah wajib yang harus kita kerjakan. Nah, adik-adik, puasa itu merupakan perintah Allah yang sudah tertera dalam Al-Quran. Salah satunya di surat Al-Baqarah ayat 183. Coba kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi puasa itu salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian puasa itu ada syarat wajibnya. Siapa saja sih orang-orang diwajibkan untuk berpuasa? Yang pertama itu adalah orang yang beragama Islam. Sudah pasti ya, puasa Ramadan adalah amalannya orang Islam. Ya. Nah, kalau mengaku sebagai orang Islam, sebagai orang Muslim, maka kita wajib berpuasa, wajib menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Nah, yang kedua sudah balik. Sudah balik ini kalau dalam Islam ya sekitar usia 9 tahun sampai seterusnya ya. Kalau sudah masuk usia 9 tahun ya sebetulnya balik itu ada tanda-tandanya ya. Nanti di lain waktu kita akan bahas tentang tanda-tanda balik bagi perempuan maupun bagi laki-laki. Nah, kalau sudah balik berarti sudah wajib mengerjakan ibadah puasa. Yang ketiga berakal sehat. Berakal sehat itu akalnya sehat, nggak gila, nggak nggak stres. Tahu orang gila ya? Orang gila yang sering keluar dari jalan itu, nah itu kan gila tuh, bajunya kotor, compang-camping gitu kan, rambutnya urakan, mukanya urakan. Nah, itu nggak wajib berpuasa. Yang wajib berpuasa itu adalah yang berakal sehat, yang waras. Ada yang gila di sini?
Nggak ada ya, semuanya waras ya. Nah, kalau waras berarti harus mengerjakan ibadah puasa. Yang keempat, mampu menunaikan ibadah puasa. Mampu itu berarti siap untuk melaksanakan ibadah puasa. Contohnya apa? Contohnya dalam keadaan sehat. Kalau sehat berarti mampu menunaikan ibadah puasa. Yang nggak mampu itu contohnya apa? Salah satunya adalah dalam keadaan sakit. Orang sakit itu nggak wajib berpuasa. Namanya sakit butuh makan, butuh minum, butuh asupan obatan. Kalau orang sakit nggak makan, nggak minum, ya nggak sembuh-sembuh dia. Jadi orang sakit itu nggak wajib berpuasa, bahkan dianjurkan untuk tidak berpuasa daripada nggak sembuh-sembuh. Yang kelima, suci dari haid dan nifas. Ini khusus untuk perempuan. Nah, kalau perempuan kalau sudah mulai masuki masa haid itu nggak boleh berpuasa. Tunggu masa haidnya habis, suci lagi baru boleh berpuasa. Begitupun juga dalam keadaan nifas. Nifas itu adalah masa di mana setelah ibu melahirkan. Masa setelah melahirkan itu dalam keadaan nifas namanya. Nah, itu nggak boleh berpuasa. Tunggu dalam keadaan suci dulu baru boleh berpuasa. Nah, ini syarat wajib di mana kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Lalu ada yang namanya syarat sah puasa. Yang pertama, beragama Islam, sama ya, berakal. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas, sama ya, 1, 2, 3 sama seperti syarat wajib tadi. Nah, yang keempat, telah masuk waktu puasa. Jadi puasa itu hanya pada saat waktunya saja. Kalau belum waktunya puasa, ya jangan puasa dulu gitu. Nah, masuk puasa ini dimulai dari saat terbitnya fajar, beberapa saat menjelang azan subuh. Nah, itu mulai berpuasa. Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Jadi puasanya itu sah apabila dikerjakan di waktu puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Lalu ada yang namanya rukun puasa. Rukun puasa itu yang pertama adalah niat. Jadi sebelum kita melaksanakan ibadah puasa, menunaikan ibadah puasa, terlebih dahulu kita totoh hati kita untuk meniati ibadah puasa Ramadan kita senantiasa untuk mencari keridhoannya Allah. Kita tata hati kita untuk berpuasa Ramadan. Yang kedua, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Ketika kita sudah meniati hati kita untuk berpuasa, maka selanjutnya adalah pelaksanaan puasa yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan harus bisa menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Nanti kita bahas apa saja sih hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ini doa berbuka puasa. Ketika kita sudah berbuka puasa, sebelum menyantap makanan dan minuman, jangan langsung buru-buru ya. Terlebih dahulu kita baca doanya dulu. Doanya kita bersama-sama. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, setelah itu baru kita boleh minum dan juga makan untuk berbuka puasa. Nah, ini adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Puasa kita itu bisa batal karena hal-hal ini. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Dengan sengaja ya. Kalau makan dan minum dengan sengaja, maka puasanya jelas batal. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Nah, muntah dengan sengaja ini nggak boleh juga adik-adik, karena bisa membatalkan puasa. Tenggorokan jadi roboh-roboh dari muntah gitu. Tapi nggak boleh. Sedang dalam masa menstruasi, lagi puasa tiba-tiba mens, nah itu puasanya batal dan tidak boleh dilakukan. Tunggu dalam keadaan suci baru boleh berpuasa lagi. Yang keempat, sedang dalam masa nifas, ya, ibu setelah melahirkan, ini adalah masa nifas, juga nggak boleh berpuasa. Hilang akal, tiba-tiba hilang akal. Kayak apa sih orang tiba-tiba hilang akal? Ya, tiba-tiba mabuk, gitu kan, tiba-tiba hilang ingatan, gitu kan. Nah, itu namanya hilang akal. Kalau hilang akal tiba-tiba ya puasanya batal, walaupun cuma sementara. Yang keenam adalah murtad, keluar dari Islam. Nauzubillah min dzalik. Inilah hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Kemudian penyebab pahala puasa berkurang. Nah, adik-adik, puasa itu selain kita menahan lapar, menahan haus, tidak makan, tidak minum, kita juga dianjurkan untuk menahan hawa nafsu. Supaya apa? Supaya pahala puasa kita tetap utuh, tidak berkurang. Nah, apa saja sih hal-hal yang menyebabkan puasa kita ini pahalanya berkurang atau bahkan hilang, nggak berpahala sama sekali? Yang pertama adalah mubazir. Buka puasa pengennya beli jajan yang banyak-banyak, akhirnya jajannya nggak kemakan semua, malah jadi
mubazir. Nah, itu nggak boleh adik-adik. Pahala kita bisa berkurang karena mubazir, berlebih-lebihan. Yang kedua, pamer. Lagi puasa pamer. Kalau lagi puasa, ya kita puasa aja. Urusan kita dengan Allah. Yang tahu kita puasa itu biar kita dan Allah saja. Nggak perlu pamer, hari ini sahur nih, hari ini buka nih. Aduh, hari ini aku puasa, semangat. Nah, itu kan pamer tuh. Diupload sosial media gitu kan, biar orang tahu. Nah, itu nggak boleh adik-adik. Pamer ini bisa mengurangi pahala puasa. Emosi. Nah, kalau puasa itu nggak boleh marah, harus tetap senyum, tetap ceria, tahan emosi, jangan marah-marah gitu kan. Nah, marah-marah juga termasuk hal yang bisa menyebabkan puasa pahalanya berkurang. Berbohong, nah ini berbohong, jangan sampai kita berbohong juga bisa bisa mengurangi pahala puasa. Bergosip, nah ini bergosip ini yang biasanya sering dilakukan oleh kita. Saya suka gosip di sini, gibahin temennya, ngomongin temennya. Nah, itu nggak boleh. Pahala puasanya nggak ada, cuma dapat haus dan lapar saja, tapi nggak dapat pahala. Nah, hal-hal yang bisa menyebabkan puasa pahalanya berkurang ini harus dihindarkan. Oke, itulah materi puasa yang kakak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang bisa kakak sampaikan hari ini bisa kalian pahami. Belumnya ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya soal ini tadi? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Nggak ada? Oh, sudah paham semua ya. Oke, dari kakak itu saja. Banyak kurangnya kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.